طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca dan mempelajari risalah al-usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Dan alhamdulillah masih dalam pembahasan tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Terkhususnya dalam pembahasan taqsim al-ahkam asy-syar'iyyah menjadi dua, taklifiyah dan wad'iyah. Dan yang kemarin kita ambil adalah al-wad'iyah. Baik. Kemudian kita lanjut. Siapa qori? Baca dengan cepat ya, kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-ilmu ta'rifuhu al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alayhi idrakan jaziman ka idraki anna kulla akbar min al-juz'i wa anna an-niyyata syartun fil ibadati. Baca terus. Wa kharaja bi qawlina idraku syai' adamun idraki bil kulliyati wa yusamma al-jahlu basit. Al-jahlul basit. Al-jahlul basit. Mislu al-yus'ala mata kanat uzwatu badrin wa yaqulu la adri. Wa kharaja bi qawlina ala ma huwa alayhi idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi wa yusamma al-jahlu murakkab. Mislu an yus'ala mata kanat uzwatu badrin fa yaqulu fi sanati salisati min al-hijrati. Wa kharaja bi qawlina liman idraku syai' idrakan ghayra jazimin tamilu indahu an yakuna ala ghairi wajhi allazi adrakahu fala yusamma dhalika ilman. In tarajjaha indahu ahadun ihtimalaini farrajihu dhanbun wal marjuhu wahmun wa in tasawa al-amrani fa huwa shakkun. Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqa idraku bil asya'i kal-ati Anna ta'alluqal idraki bil asya'i kal-ati. Al-awwal ilmun wa huwa idraku syai' ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Al-thani jahlun basitun wa huwa adamul idraki bil kulliyati. Al-thalitha jahlun murakkabun wa huwa idraku syai' ala wajhi yuqalu alayhi. Al-rabi' dhannun wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali jiddin marjuhin. Aywa. Al-khamis wahmun wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali jiddin rajihin. Syakkun wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali jiddin musawin. Aqsamul ilmi yanqasimul ilmi ila qismain daruriyyin wa nazariyyin. Kenapa di kasrah? Majrur. Karena dia badal. Dari mana? Qismaini. Badal apa? Ba'd min kull. Baik, lanjut. Ad-daruriyyu ma yakunu idraku al-ma'lumi fihi daruriyan bihaisu yatturu ilayhi min ghairi nazrin wala istidlal. Nadharin. Min ghairi nazarin wala istidlalin kal ilmi bi anna kulla akbaru min al-juz'i wa anna an-nara qaradun wa anna Muhammadar Rasulullah. Wan nadhariyun, masyaallah. Alif lam ketemu dengan tanwin. Wan nazariyyu Aywa. ma yahtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi biwujubin niyyati bis salati. Aywa.
Taib. Qala rahimahullah al-ilm. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang al-ilm. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya al-ilm dengan usul fikih? Kalau pembahasan ahkam, jelas. Karena memang yang kita akan pelajari dalam usul fikih adalah masalah ahkam, memetik hukum dari dalil. Tapi al-ilm, apa hubungannya? Ya kan? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya muallif sendiri di dalam syarahnya, kata beliau, kita kembali melihat ta'rif usulul fiqh dari sisi kedua mufradnya. Usul fikih adalah pokok yang dibangun di atasnya fikih kan usul fikih, usul dia adalah pondasi yang dibangun di atasnya sesuatu. Apa yang dibangun di atasnya? Fikih. Yang perlu kita ketahui, apa ini fikih? Kata beliau, apa itu fikih? Al-fahmu. Secara istilah? Ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati. Itu fikih. Ada kata ma'rifah. Bagaimana mengetahui hukum-hukum syar'i. Ma'rifah di sini yang kita mau tahu. Bagaimana bentuk ma'rifahnya? Bagaimana bentuk pengetahuan kita di dalam fikih itu? Itulah dibahas tentang ilmu. Paham ini? Itulah keterkaitannya. Ke situ dia dikaitkan. Kemudian kata beliau ta'rifuhu, definisi ilmu. Al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, ay ala haqiqatihi, di atas hakikatnya. Idrakan jazima, dengan pengetahuan yang pasti. Idraku syai', mengetahui sesuatu ala haqiqatihi, di atas hakikatnya. Idrakan jazima, dengan pengetahuan yang pasti. Ini nanti akan keluar darinya pengetahuan yang tidak pasti. Seperti apa? Pengetahuan yang dibangun di atas sangkaan kuat. Akan datang insyaallah ta'ala. Seperti apa ini al-ilmu? Contohnya keidraki annal kulla akbaru minal juz'. Seperti pengetahuan kita bahwa sesuatu itu secara keseluruhan itu lebih banyak daripada separuhnya. Sekarang saya tanya antum, pengetahuan kita terhadap masalah ini, bahwa satu itu lebih banyak daripada setengah. Apakah kita ketahui bahwa demikianlah hakikatnya secara pasti? Semuanya akan sepakat. Ini maksudnya al-ilmu. Wa anna niyata syartun fil ibadah. Sama juga seperti pengetahuan kita bahwa niat adalah syarat daripada ibadah. Baik. Dan di sini kata para ulama, ilmu di sini yang diinginkan masuk di dalamnya ilmu yang bersumber dari akal dan ilmu yang bersumber dari syara'. Dari mana kita bisa tahu? Dari contohnya. Contoh yang pertama, ini mewakili apa? Ilmu yang bersumber dari akal. Saya tanya antum, pengetahuan kita bahwa satu lebih banyak dari setengah, ini dari mana kita tahu? Apakah ada dalil Al-Quran, Sunnah? Tidak ada kan? Tapi memang sudah menjadi fitrah kita, asal dari akal yang Allah berikan ya. Memang seperti itu. Bahwa satu itu lebih banyak daripada setengah. Adapun contoh yang kedua bahwa niat adalah syarat dari ibadah, ini contoh mewakili apa? Ilmu yang bersumber dari syariah. Baik. Kemudian kata beliau fakharaja biqaulina, ini tahrir dari beliau. Tahrir itu pengecualian dari apa yang diinginkan. Dan ini lebih menambah pengetahuan kita terhadap apa yang diinginkan. Dan inilah keistimewaan buku ini. Setelah beliau membawakan ta'rif definisi ilmu, kemudian beliau mengeluarkan apa yang tidak masuk dari definisi ilmu. Kata beliau fakharaja biqaulina idrakus syai', keluar dari ucapan kami bahwa ilmu adalah mengetahui sesuatu, keluar darinya adamul idraki bil kulliyah, tidak adanya pengetahuan secara menyeluruh terhadap sesuatu. Inilah yang dinamakan apa? Wa yusammal jahlul basir.
Ini yang dikatakan jahlul basit, kejahilan yang basit, atau nama lainnya al-jahlu at-tabi'i, kejahilan yang merupakan tabiat. Kenapa? Karena asal dari manusia itu, asalnya kita ini lahir keluar dari perut ibu kita, Allah ciptakan kita di dunia dalam keadaan apa? Ada orang yang lahir langsung pintar seperti ulama? Tidak ada. Yang ada umalik. Nih. Apa dalilnya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an. Dan dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari ibu-ibu kalian. Maksudnya menciptakan kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ini lawan dari apa? Al-ilmu. Di antara yang keluar dari al-ilm adalah ini. Al-jahl al-basit atau al-jahl at-tabi'i. Paham tidak ini? Misal contohnya, ada seseorang yang ditanya, mata kanat ghazwatu Badar. Antum tanya, anak kecil, belum pernah belajar. Antum tanya tiba-tiba, kapan perang Badar terjadi? La ilaha illallah. Ini sampai antum tanya, mungkin orang tuanya antum yang sudah tua belum tentu tahu. Paham ini? Kemudian dia jawab apa? Yaqul la adri. Saya tidak tahu. Ini apa dibilang ini? Apakah dia dikatakan alim atau jahil? Jahil. Tapi jahilnya apa? Basit atau tabi'i. Memang tabiatnya orang tidak tahu. Sampai dia belajar. Paham ini? Karena ayat saja itu tadi. La ta'lamuna syai'a. Apa ayat setelahnya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Setelah itu baru Allah sedikit demi sedikit jadikan pendengaran, penglihatan, hati nurani. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu, kita bisa belajar. Yang dengan kita mempelajari itu, kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Paham ini? Itu ayat subhanallah. Sekarang, itu contoh yang pertama yang keluar dari al-ilm. Maka orang yang berada di atas fitrahnya, tabiatnya, kejahilannya, ini dinamakan alim atau bukan? Bukan. Tapi dinamakan jahil basit atau tabi'i. Kemudian kata beliau wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaih. Keluar dari ucapan kami bahwa ilmu itu adalah bagaimana seseorang mengetahui sesuatu di atas hakikatnya. Keluar darinya apa? Idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Pengetahuan seseorang terhadap sesuatu tapi menyelisihi hakikatnya. Ini lebih parah dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, memang dia tidak tahu sesuatu itu. Tapi kalau yang kedua ini sok tahu. Dia seakan-akan tahu, tapi ternyata apa yang dia ketahui itu berbanding terbalik dengan hakikatnya. Ini. Orang bilang wajib, dia bilang haram. Orang bilang sunnah, dia bilang makruh. Kebalikannya. Orang bilang benar, dia salahkan. Orang yang salah, dia benarkan. Ini dia. Dia mengetahui sesuatu, tapi pengetahuannya terhadap sesuatu itu bukan di atas hakikatnya. Malah apa? Berbanding terbalik dengan hakikatnya. Wa yusamma al-jahlul murakkab. Ini yang Ustaz Dur selalu bilang. Orang yang seperti ini jahil murakkab. Jahil pangkat 2. Paham tidak ini? Kejahilan dia yang pertama karena memang dia tidak tahu. Ini kejahilan yang pertama. Yang kedua, kejahilannya karena sudah dia tidak tahu. Dia tidak tahu lagi bahwa dirinya tidak tahu. Akhirnya sembarang berfatwa. Ini digunakan sota atau sot tahu kalau dalam bahasanya kita. Tidak ini. Makanya Al-Khalil Ibn Ahmad ini faedah luar biasa. Beliau pernah berkata, an-nasu arba'ah. Manusia itu ada 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang dia tahu, dia pintar dan dia tahu kalau dia pintar. Fadzaka alimun fattabi'uh. Maka orang yang jenis pertama ini adalah golongan para ulama, maka ikutilah mereka. Yang pertama. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang kedua adalah ada seseorang yang pintar, hanya saja dia tidak tahu bahwa dirinya pintar. Akhirnya apa? Kadang dia sembunyi dari menyampaikan ilmu. Fadzaka ghafilun fanabbihu. Maka orang yang kedua ini adalah orang-orang yang lalai. Karena dia pintar di sebenarnya, tapi dia tidak sadar bahwa dia pintar. Maka tambih dia, ingatkan dia. Amin.
Yang ketiga ini, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga ini, ada orang yang bodoh, tidak ada ilmunya, tapi bagusnya yang ketiga ini dia sadar diri kalau dia tidak berilmu. Paham ini? Fadzaka jahilun fa'allimu. Maka yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang jahil. Maksudnya jahil tabi'i, fa'allimu. Maka ajarkan dia. Yang keempat, dan ini musibah di atas bencana alam. Yang keempat, apa kata Khalil bin Ahmad? Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh cuma tidak tahu diri lagi kalau dia bodoh. Ini musibah di atas bencana alam. Apa kata Khalil bin Ahmad? Fadzaka amikun fajtanibuh. Orang yang seperti ini, orang yang sudah tenggelam dalam kebodohannya, maka jauhilah dia. Ini luar biasa. Ini yang terakhir dinamakan jahil murakkab. Ini berbahaya ini. Ini yang sembarang fatwanya keluar. Ulama satu dunia bilang haram, dia bilang boleh. La ilaha illallah. Subhanallah. Pintar mana dia dengan ulama? Ya kan? Paham ini? Ini faedah luar biasa dari Khalil bin Ahmad. Terakhir, siapa itu Khalil bin Ahmad? Gurunya Sibawai. Kalau antum terpukau dengan Sibawai, ini Khalil bin Ahmad lebih tinggi lagi jurusnya. Kalau Sibawai sabut coklat, ini sabut hitamnya. Gurunya, dia punya kitab yang dinamakan apa? Kitab Al-Ain. Ini Khalil bin Ahmad. Baik, tidak usah terlalu lama. Ini faedah saja. Ini yang kedua. Contoh misalkan. Ayus ala mata kanat ghazwatu Badar. Sama pertanyaannya. Ada orang ditanya, kapan perang Badar itu terjadi? Fayaqul fi sanati tsalitsah minal hijrah. Terjadi pada tahun ketiga. Padahal yang sebenarnya terjadi tahun berapa? Tahun kedua. Amin. Ini jahil murakkab. Kenapa dikatakan murakkab? Itu tadi sebabnya. Yang pertama karena kejahilannya memang. Dia tidak tahu masalah itu. Yang kedua karena apa? Tidak tahu dirinya dia. Kalau dia jahil. Ini makanya dikatakan murakkab. Pangkat 2. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina idrakan jazima. Keluar dari ilmu. Bahwa ilmu adalah bagaimana seseorang mengetahui sesuatu di atas hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Keluar darinya apa? Idraku syai'i idrakan ghairu jazim. Keluar darinya pengetahuan seseorang terhadap sesuatu tapi tidak dengan pengetahuan yang pasti. Bihaitu yahtamilu indahu ayakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Karena boleh jadi terdapat ihtimal, kemungkinan ada pendapat lain atau pengetahuan lain yang menyelisih apa yang dia ketahui. Paham ini? Fala yusamma dzalika ilman, maka tidak dinamakan hal yang seperti ini sebagai ilmu. Dan inilah yang akan datang pembahasannya yang dinamakan dengan adzan, sangkaanku kuat. Atau adzan secara umum memang sangkaan, dan sangkaan nanti dibagi menjadi 3. Adzan sangkaan dibagi menjadi 3. Ada sangkaan yang kuat, ada sangkaan yang lemah, dan ada sangkaan yang pertengahan. 50-50 bahasa Cinanya. 50-50. Amin. Baik. Kemudian kata beliau, summa intarajjaha indahu ahadul ihtimalain. Ini masalah cabang dari masalah yang sebelumnya ini. Masalah apa? Pengetahuan sesuatu tapi ghairu jazim, tidak pasti. Ini yang kita namakan dengan adzan tadi. Kata beliau, pengetahuan itu tadi intarajjaha indahu ahadal ihtimalain. Kalau di antara sangkaan itu ada yang lebih kuat di sisinya, maka ar-rajihu dhannun. Yang kuat itu dinamakan dhon. Kemudian al-marjuh wahmun. Adapun sangkaan yang lemahnya lawan dari dhon, apa namanya? Wahmun. Wa intasawal amrani fahuwa syakkun. Adapun kalau dua-duanya sama, tidak ada lebih kuat dan tidak ada lebih lemah, sama 50-50, maka kata beliau apa namanya? Syakkun. Maka kesimpulannya, wa bihadza tabayyana anna ta'alluq al-idraki bil asya'i kal'ati. Dan sebagai kesimpulan dari apa yang telah berlalu, kita pahami bahwa pengetahuan seseorang terhadap sesuatu itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama,
Dan ini diurut sesuai dari yang paling kuatnya. Yang pertama, ilmun. Apa itu ilmun? Mengetahui sesuatu di atas hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Ini yang pertama. Yang kedua, jahlun basit atau jahil apa tadi namanya? Tabi'i. Ini mengetahui sesuatu atau ini adalah tidak mengetahui sesuatu atau tidak adanya pengetahuan terhadap sesuatu. Ini yang pertama, ilmu. Pengetahuan terhadap sesuatu di atas hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Lawannya jahil. Tapi jahilnya apa? Basit, yaitu tidak adanya pengetahuan terhadap sesuatu. Di bawahnya ada jahlun murakkab. Apa ini? Dia mengetahui sesuatu, tapi pengetahuannya terhadap sesuatu itu menyelisihi dan berbanding terbalik dengan hakikat sesuatu tersebut. Kemudian yang keempat, dan bisa kita jadikan yang keempat, 5 dan 6 ini satu bagian yang sama, yaitu dzan, waham, dan syak, yaitu pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Paham ini? Di atas hakikatnya, tapi tidak pasti, tidak bisa dia yakini dan tidak bisa dia pastikan. Intinya apa? 50-50. Ya. Nanti dari pengetahuan ini dibagi. Kalau misalkan dari apa yang dia ragukan itu ada yang lebih kuat, ini namanya apa? Dzan. Kalau lawannya waham. Kalau dia pertengahan, syak. Kemudian kata beliau aqsamul ilm, ini sebagai penyempurna dari babul ilm, beliau menyebutkan bahwa ilmu itu terbagi menjadi beberapa bagian atau menjadi 2 bagian. Kata beliau yang qasimul ilmu ila qismaini, ilmu itu dibagi menjadi 2, daruriyyin wa nadhari. Ada ilmu daruri dan ada ilmu nadhari. Apa itu? Beliau jelaskan di bawahnya. Fad-daruriyyu, ilmu daruri itu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Dia adalah sesuatu yang diketahui secara darurat. Apa maksudnya secara darurat? Beliau jelaskan apa makna daruriyan setelahnya. Bihaitsu yuttarru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin. Yaitu pengetahuan seseorang terhadapnya dibangun di atas apa? Dibangun di atas sesuatu yang sudah memang seperti itu asalnya. Ittar itu terpaksa. Mau tidak mau, ya dia sudah tahu perkara itu. Tidak perlu apa? Dia nazar, dia teliti, dan tidak perlu juga apa? Istidlal, dia cari dalilnya. Seperti apa? Kal ilmi bi annal kulla akbar minal juz'. Seperti apa? Pengetahuan kita bahwa satu lebih besar daripada setengah. Sekarang, kalau ditanya, apa dalilmu? Satu lebih besar dari setengah. Perlu kita teliti? Tidak. Perlu kita cari dalilnya? Tidak. Paham ini? Nah, ini mau tidak mau kita tahu seperti itu adanya. Hanya saja nanti ilmu daruri ini, baik. Kadang ada yang bersumber dari syariat. Nah, ini kan kadang ada yang bersumber dari syariat sebagaimana yang akan datang pada contohnya nanti. Kemudian yang kedua, kata beliau, annan nar harra, bahwasanya api itu panas. Masya Allah. Sekarang kalau saya tanya antum, coba pegang itu dari api. Apa antum bilang? Itu ya kebambang nih. Janganlah panas ini. Nih, siapa bilang? Anda pernah beli pegang? Apa kira-kira jawabannya itu? Itu ilmu daruri. Ya kan? Dan contoh yang kedua ini adalah contoh ilmu daruri yang bersumber dari mana? Tajarrub wal istiqra. Percobaan. Bukan kita mencoba, tapi orang yang lain pernah kita lihat. Ada deh, bambang. Bahaya. Anu panas ini. Paham ini? Nah, dan juga yang terakhir, wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini juga diketahui dengan apa? Fitrah. Makanya kalau ada orang yang tidak mengakui bahwa Nabi adalah Rasul, apalagi orang yang mengaku dia adalah Rasul setelah Nabi, ini orang rusak fitrahnya. Karena ilmu yang telah Allah tetapkan sebagai fitrah dan daruri bagi kita sebagai hamba, ini salah satunya. Kita mengetahui bahwa Muhammad adalah Nabi kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada nadhari, ada ilmu nadhari, dan itu adalah ilmu ma yahtaju ila nadhari wa istidlal, yang butuh kepada nadhar, penelitian, dan istidlal, butuh kepada dalil. Kita harus cari apa dalilnya. Kal ilmi biwujubin niyati fi shalah, seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam salat. Taib. Kam saat ya? Baqiyah.
نستمر ولا نقف إلى هنا؟ من الذي يريد الاستمرار؟ من الذي يريد أن نستمر؟ ارفع يده. من الذي يريد أن نستمر؟ ارفع يده. الله يبشرك هذا. أين؟ فالجمهور على الوقف، فنقف إن شاء الله على هذا، ونواصل إن شاء الله في اليوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.